Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sanamardia dari Prodi PAI 4A ingin menjelaskan tentang hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Hakikat masyarakat dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan istilah society dari bahasa Latin societas dan socio yang berarti mengambil bagian, berbagi, dan menyatukan. Masyarakat adalah suatu kumpulan orang-orang atau suatu asosiasi sukarela individu-individu yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Masyarakat dalam Islam diistilahkan dengan umat atau ummah. Istilah ummah ini berasal dari kata ammah, yang berarti bermaksud dan berniat keras. Ummah atau masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi bersama yang diikat oleh keyakinan atau agama, warisan budaya, lingkungan sosial, keluarga, politik, tanah air, perasaan, cita-cita, dan lain-lain dalam rangka mencapai tujuan. Tugas dan fungsi masyarakat Islam berdasarkan tantangan yang akan dihadapi di dalam masyarakat, terutama peran pendidikan agama Islam dan peran Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Maka bentuk peran serta masyarakat dalam rangka ikut meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu yang satu, revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan keislaman, terutama keluarga. Dan anggota keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan dalam masyarakat yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Tanggung jawab kedua, orang tua sangatlah penting keberlangsungan pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan keagamaan terhadap semua anggota keluarga, dan akan memberikan dampak yang sangat nyata dalam peran meningkatkan pendidikan agama dengan memberi contoh atau uswah yang baik, terutama berperilaku keagamaan di dalam keluarga. Akan menjadi lebih efektif pada proses tercapainya tujuan pendidikan keislaman, yaitu untuk menjadi pribadi yang paripurna. Fungsi-fungsi di dalam setiap keluarga tersebut harus kembali mendapatkan penguatan, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, maupun sebagai anak, yang merupakan suatu bagian lingkungan terkecil di masyarakat. Yang kedua, penguatan learning society. Salah satu tempat yang potensial pada penguatan learning society yaitu memfungsikan masjid, musola, atau langgar, atau lembaga-lembaga non-formal lainnya. Nah, setiap RT memiliki masjid dan musola secara umum mempunyai jamaah masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Nah, pembelajaran masyarakat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan keislaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam komite sekolah atau madrasah. Nah, salah satu sarana untuk ikut berperan serta di dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan agama adalah masyarakat yang juga dapat ikut berperan aktif di komite sekolah atau madrasah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi terhadap program pendidikan, termasuk yang di dalam bidangnya pendidikan agama. Yang keempat, mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di madrasah atau sekolah. Nah, peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga bisa dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan di sekolah atau madrasah yang terkait dalam peningkatan suatu mutu pendidikan agama, baik melalui program kegiatan kurikuler, misalnya dengan adanya jam tambahan khusus untuk pelajaran agama, seperti membaca Al-Quran. Yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum masih tetap dianggap lembaga pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Nah, masalah ini juga dapat menjadikan perhatian para pengamat pendidikan Islam. Maka wujud nyata peran dan serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan keagamaan, yaitu mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman.
Nah, yang C, pengaruh masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan proses lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pada sistem pendidikan nasional tercantum bahwa dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini juga ditegaskan dalam rencana pembangunan 5 tahun pemerintah. Masyarakat ikut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan pendidikan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 8 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Tujuan dari pasal ini adalah agar dapat menjamin pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional, antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan dan ikut melaksanakan pendidikan non-pemerintah atau swasta. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.